Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Natural Solution Pak 14, dari Natural Solution bagian 14. Ini pernah saya bahas mengenai tanaman jambu air yang sedang dalam fase bakal bunga. Kemudian saya beri kompos-kompos tumbuhan-tumbuhan lunak, sampah dapur dan lain-lain. Kita lihat sekarang perkembang biakan dari calon bunga ini sudah menjadi bunga, kawan. Sangat indah dan segi keuntungan untuk tanaman di pot, kawan, ketika kita terus memicu dengan kompos-kompos yang ada pada tanaman ini untuk terus bisa berbunga dan berbuah. Fase generatif dan vegetatifnya normal. Kita picu terus dengan tumbuh-tumbuhan atau kompos-kompos yang sekiranya siap pakai, terutama tumbuh-tumbuhan kering di tabulan pot yang sedang dalam fase generatif. Nah, ini sangat penting. Juga ketika dalam fase-fase apapun, banyak manfaatnya kita menggunakan kompos-kompos berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang satu diantaranya pembungaannya bisa kita pertahankan, sebab di pot kita tidak boleh menggunakan pupuk-pupuk kimia sembarangan. Kemudian faktor yang kedua, ketika kita menyiram, kawan, tentu rembesan-rembesan dari air yang berasal dari media tanah yang kita kompos dengan tumbuhan-tumbuhan itu banyak sangat manfaatnya. Kita bisa menambah media tanam. Ini tempatnya di lantai 1, jadi kita tidak usah susah-susah naik turun. Walaupun dari sedikit-sedikit kita mempunyai media tanam yang sangat subur yang kita sebut sebagai natrium klorida hebat. Tentu dari bagian 14 saya ulang kembali, sebab ini saya lakukan itu pada Natural Solution bagian pertama. Bisa sahabatku semuanya, nanti saya beri tambahan tulisan di dalam deskripsi agar sahabatku semuanya barangkali ingin mengetahui manfaatnya bisa lihat video saya Agus Wito Channel di Natrium Klorida Hebat atau Natural Solution bagian 1. Perlunya kita mengumpulkan rembesan-rembesan, kawan, juga barangkali bunga-bunga jambu air ini yang serbuk-serbuknya, sari-sarinya rontok, bisa kita kumpulkan. Jangan kita buang sia-sia. Ini sangat bagus sekali untuk kita kumpulkan sebagai media tanam. Lah, seperti ini kita kumpulkan. Akhirnya kita punya media tanam itu betul-betul natrium klorida hebat, kawan. Kalau kita memang dari sedikit demi sedikit bisa memanfaatkan teknik ini.
Jangan sia-siakan kawan rembesan-rembesan yang berasal dari pot, dimana kita menggunakan kompos-komposnya akan selalu terus-menerus. Dan lain sekali kawan, kalau kita tidak pernah menggunakan kompos-kompos daun-daunan, tentu pot kita itu tidak terjadi rembesan-rembesan, seakan-akan selalu bersih. Nah ini sangat banyak manfaatnya. Satu, tentu hasil rembesan ini sebagai natrium klorida hebat akan sangat subur bila kita gunakan untuk media tanam kembali. Karena ini lahan lantai 1 kawan, kita tidak usah mengangkat media tanam lagi dari bawah ke atas. Walaupun sedikit demi sedikit, kalau kita memang mau membutuhkan media tanam yang banyak, tentu kita harus mendapatkannya dari tempat yang lain. Tetapi kita walaupun sedikit tanaman, sahabatku semuanya bisa manfaatkan teknik seperti ini. Natrium klorida hebat saya unggah kembali dalam natrium natural solution pak bagian ke-14. Ini pernah kita berikan sharing mengenai penambahan media tanam berasal dari kompos-kompos tumbuh-tumbuhan, yaitu natural solution bagian 1. Pentingnya kita menggunakan kompos daun-daun yang kita manfaatkan dari pruning-pruning atau daun-daun tua yang sudah jatuh, atau hasil rembesan-rembesan yang dipicu kita memupuk terus kompos daun-daunnya. Dengan kita memicu terus kompos daun-daunan atau tumbuhan-tumbuhan itu memicu aktivitas biologi tanah, sehingga aktivitas biologi tanah itu sendiri berupa mikroba tanah atau apapun juga akan menghasilkan yaitu kotoran-kotoran, sehingga rembesan-rembesan itu memang akan mendatangkan hasil media tanam seperti ini, baik ini dari tumbuhan itu sendiri atau hasil rembesan. Dan ini sudah tentu kawan, dan ini sangat baik sekali manfaatnya untuk kita jadikan media tanam baru untuk stek-stek dan lain-lain. Tentu kalau untuk stek kawan, jenis-jenis kompos seperti ini atau media tanam seperti ini, yang paling kita pikirkan itu harus betul-betul di mana media ini kira-kira menumbuhkan mikroba tanah itu dalam waktu berapa, atau ketika kita gunakan media tanam ini di atas sekiranya berapa waktu aktivitas biologi tanah berupa mikroba tanah itu bereaksi. Sebab stek itu perlu adanya waktu yang tepat, di mana tumbuhan kita sebelum busuk tetapi media tanam tetap bagus, belum adanya aksi mikroba tanah, tentu stek kita itu berhasil. Dan boleh menggunakan media tanam seperti ini pada tanaman-tanaman yang sifatnya ringan, kecuali tanaman-tanaman yang sifatnya berat untuk kita stek, seperti pohon-pohon tua atau pohon buah-buahan tua, durian, duku dan lain-lain. Tentu kita harus memperhitungkan yaitu berapa media tanam untuk stek itu, sekiranya dalam waktu berapa dari media tanam untuk media stek sudah kita netralisir agar bersih dari mikroba. Tentu kita perhitungkan mendatangkan mikroba baru itu dalam waktu berapa hari. Itu untuk jenis tanaman stek yang pohon-pohon tua seperti duku, seperti kedondong juga dan lain-lain. Tetapi kalau untuk tumbuhan-tumbuhan yang muda atau tumbuhan jenis anggur atau jenis markisa atau jenis semacam tanaman lombok seperti ini, tentu kita tidak seberapa memikirkan mikroba tanah pada media tanam untuk stek. Tetapi yang paling penting perlunya kita manfaatkan
eh, dari makna natural solution mulai part 1 bagian 1 sekarang sudah bagian ke-14. Sangat penting untuk menambah media tanam kita di lantai 1. Itu adalah solusi yang tepat saya rasa agar kita itu tidak selalu menambah media tanam. Di samping itu kesuburan tanah itu kita bisa memicu kesuburan tanaman, kita bisa memicu dengan hasil-hasil rembesan yang saya sebut sebagai natrium klorida hebat. Betapa pentingnya natural solution untuk media tanam, juga manfaatnya untuk tanaman pot berakar tunggang, jambu air dan lain-lain di lantai 1. Seperti tanaman lombok seperti ini memang mudah sekali untuk kita lakukan stek, kawan. Berbeda sekali dengan kita melakukan stek itu pada tanaman-tanaman yang berakar tunggang lainnya, seperti tanaman-tanaman jenis tanaman tua. Ini air secukupnya. Kita sering melakukan stek-stek untuk tanaman jenis lombok, jenis tanaman markisa ini yang memang sebelumnya sahabatku tidak pernah memanfaatkan tanaman jenis markisa, bahwa tanaman markisa itu juga tanaman yang sangat mudah sekali untuk kita lakukan teknik stek. Dan kita bisa menggunakan media-media seperti ini, jadi media rembesan-rembesan itu bisa kita gunakan. Tetapi ini pun syaratnya nanti harus itu kawan, harus di tempat yang lembab kita tempatkan. Nah ini kebetulan juga ada pohon markisa, ini juga berbahan dari stek dulunya. Ini sangat mudah sekali untuk berbuah dan sudah beberapa kali dalam fase pembuahan, walaupun pendek seperti ini. Nah kita lakukan stek lagi. Kita ambil ranting-ranting yang sekiranya aktif, kawan. Nah, seperti ini.
Baiklah sahabatku semuanya, betapa penting manfaat kita menggunakan kompos yang berasal dari tumbuhan sehingga tidak terbuang percuma. Dan tanaman kita jambu air dalam fase mengeluarkan bunga, bakal bunga, kemudian sudah berbunga seperti ini. Dan ini tentu satu sama lain cara kita merawat di pot itu sangat mudah dan ringan. Maksudnya ringan di sini itu kita tidak perlu menambah media tanam lagi. Jadi hasil rembesan bisa kita gunakan untuk manfaatkan untuk stek, juga untuk pemupukan menambah media tanam kembali. Sebab pentingnya natrium klorida hebat yang saya maksud juga dari natural solution bagian 1, sekarang bagian 14 saya sambung kembali. Dan untuk selanjutnya kawan, kita juga menggunakan teknik rawatan vegetatif di mana kita perakaran di bagian atas kita ada 1 atau 2 tanaman yang kita picu terus dengan pemupukan kompos daun-daunan juga tumbuhan lumut. Akhirnya perakaran di bagian atas tersebut menumbuhkan lumut sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman unik, tanaman-tanaman yang baru lagi yang sebelumnya tidak kita punyai. Yuk kita ikuti video saya Agus Wito Channel. Besok sekiranya kita semua dilancarkan urusan kita, bertemu di episode yang ke-15 natural solution. Semoga bermanfaat. Kita semangat, jambu air kita berbunga dengan bagus sekali dengan kita manfaatkan natrium klorida hebat. Pentingnya teknik ini untuk tanaman kita di tabulan pot, apalagi di lahan lantai 1. Aktivitas biologi tanah kawan ini menghasilkan kotoran sehingga terpenuhinya tanaman kita pupuk kandang. Kita tidak usah memupuk kandang pada tanaman jambu air ini, sebab pentingnya natural solution yang kita berikan agar menjadi pengetahuan kita bersama bahwa kompos-kompos daun-daunan juga akan menghasilkan pupuk kandang secara alami di dalam pot. Dan pentingnya untuk kita lakukan punya tabulan pot di lantai 1 agar kita punya tanaman berakar tunggang seperti jambu air, bertahan berpuluh-puluh tahun bahkan dalam siklus yang normal. Ada generatif dan vegetatif fase. Ini penting untuk kita ketahui bersama-sama. Jangan kita selalu bahwa tanaman di pot ini selalu menggunakan pupuk-pupuk kandang atau zat-zat karbon pembakaran, tetapi gunakanlah kompos hijau daun. Dengan demikian pupuk-pupuk kandang yang diperlukan hara oleh tanaman ini sendiri di pot akan terpenuhi. Tapi juga dengan syarat gunakan media tanam tanah, cukup air, cukup matahari. Lakukan teknik shutdown 90 menuju 180 derajat. Natural solution bagian ke-14.